membangun gedung pencakar langit mungkin memerlukan waktu beberapa bulan dengan teknologi sekarang ini. Tetapi membangun manusia berkarakter memerlukan waktu yang lama. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang untuk berbuat baik secara spontan. Hadirin, pendidikan karakter harus dimulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Jika pendidikan karakter bangsa ini tidak diperbaiki, berbagai masalah akan terus terjadi. Contohnya, korupsi. Menurut ICU, sepanjang tahun 2022 sampai 2023 terdapat 579 kasus korupsi yang ditangani. Bahkan kasus korupsi pertambangan timah baru-baru ini telah merugikan negara hingga 271 triliun yang dilakukan oleh suami dari artis ternama. Masya Allah, tidak tanggung-tanggung 271 triliun. Hadirin, mari kita renungkan. Dana sebesar itu cukup untuk membangun madrasah dan pondok pesantren, tetapi justru dirampok oleh mereka yang berpendidikan tinggi namun miskin karakter. Lalu bagaimana solusinya? Allah telah memberikan pedoman dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 17 sampai 18 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wa la tusahhir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Wahai anakku, dirikanlah sholat, perintahkanlah yang ma'ruf, cegahlah yang munkar, dan jangan memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong dan membanggakan diri. Hadirin, ayat ini menegaskan betapa pentingnya mendidik generasi muda yang cerdas sekaligus berkarakter. Pendidikan formal dan informal harus berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Zig Ziglar, penulis asal Amerika, kemampuan bisa membawa seorang ke puncak, tetapi karakterlah yang bisa membuat mereka bertahan di sana. Hadirin, sebagai penutup, kami ingin menyampaikan sebuah pantun. Kerja lembur di depan komputer, ditemani terang bulan rasa pandang. Agar generasi muda berkarakter, pegang teguh ayat-ayat Al-Quran. Sebagai penutup, kami ingin mengajak Dewan Hakim beserta hadirin untuk bersolawat bersama. Jaga akhlak dalam hidup agar masa depan teredup. Jaga diri dan jaga mulut agar hidup tak semrawut. Semuanya sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina.
sampaikan mohon maaf bila ada kesalahan, karena kami santri yang sedang mengaji yang insya Allah akan menjadi penerus para kiai. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Undur mangkola ulatkan durmakila. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah peserta S26. Mohon persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala makarimal akhlaq fi 'ala darajat wa ja'alaha afdala syai'in yudha'u fi mizanil mu'minin yaumal qiyamah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahul azizah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin para pemuda harapan bangsa, pemudi harapan Ibu Pertiwi yang kami banggakan, Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo pernah berkata, bonus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an. Ini artinya hadirin, proporsi penduduk usia produktif akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia non-produktif. Oleh karenanya hadirin, beliau menekankan kepada kita untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan menyiapkan generasi emas Indonesia yang kuat dan berkarakter. Kita patut bersyukur hadirin. Alhamdulillah, dengan pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan yang semakin tinggi di negeri ini. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023-2024, Indonesia telah membangun 436.707 unit sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Ditambah lagi jumlah lembaga pendidikan tinggi yang mencapai 3.277 atau kedua terbesar di dunia setelah India, tersebar di 38 provinsi seluruh Indonesia. Angka yang begitu fantastis dan membanggakan, bukan? Masya Allah. Namun sungguh disayangkan hadirin sekalian, potensi yang begitu luar biasa ini ternyata tidak berjalan seimbang dengan pembangunan karakter manusia Indonesia. Hadirin percaya, mari kita saksikan berbagai macam problematika datang silih berganti mempertontonkan kehancuran karakter dan moralitas anak negeri. Mulai dari gurita narkoba yang semakin makmur, video online yang menjamur, pelecehan seksual tumbuh subur, kekerasan, bullying, hingga tawuran yang tak kenal umur. Jika terus kita biarkan, maka tidak mustahil Indonesia akan hancur tersungkur. Oleh karena itu hadirin, agar hal tersebut tidak semakin menjadi-jadi, maka sebagai salah satu solusinya, penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa adalah judul yang akan kami bawakan pada kesempatan ini dengan landasan firman Allah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
Apakah mereka tidak mengadang? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang dirahmati Allah, Syekh Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya Sofwatut Tafasir jilid 3 halaman 554 mengatakan bahwa hadza awwalul khitabil ilahiyyin ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi da'watun ilal qiraati wal kitabati wal ilmi. Ayat ini merupakan titah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menuntut agar beliau dan umatnya senantiasa membaca, mengkaji, meneliti, mendalami, memperbanyak observasi dan memperkaya literasi. Ayat tadi hadirin menurut Syekh Muhammad Thahir Ibnu Asyur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tadwir jilid ke-30 halaman 436 mengatakan bahwa huruf ba pada lafaz Iqra bismi rabbik adalah al-ba'ul lil isti'anah, yang artinya setiap proses membaca, meneliti dan mengkaji haruslah diikuti dengan nilai-nilai religi yang menyandarkan diri pada Sang Ilahi. Dengan demikian hadirin, melalui ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan betapa pentingnya pendidikan karakter, di mana memperkaya literasi dan memperbanyak referensi haruslah diikuti dengan nilai-nilai teologi. Kekayaan intelektual harus diimbangi dengan kekayaan spiritual. Penguatan jasmani harus diikuti dengan penguatan ruhani. Kekayaan literasi dan referensi harus disertai dengan kekayaan jiwa dan hati nurani. Maka untuk maksud yang mulia inilah hadirin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah secara umum upaya penguatan karakter, pengembangan moralitas dan spiritualitas sudah banyak diupayakan oleh pemerintah agar terwujudnya bangsa yang kuat dan bermartabat. Namun hadirin, kita tidak mungkin menutup mata
fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kehancuran karakter anak bangsa terus melambung tinggi. Mari kita saksikan kembali hadirin, mulai dari kasus Pina Cirebon yang beberapa waktu lalu kembali viral. Tawuran berdarah antar pelajar di Boyolali di awal tahun 2025. Bahkan baru-baru ini hadirin, di Cilandak, Jakarta, seorang remaja berusia 14 tahun berani melukai ibunya dan tega membunuh ayah dan neneknya. Na'udzubillahi min dzalik. Jujur kami akui, mendidih rasanya darah ini menyaksikan berbagai kasus yang terjadi selama ini. Oleh karenanya hadirin, Al-Quran tidak hanya menekankan pendidikan intelektual semata, sebab pendidikan intelektual yang tidak diimbangi dengan pendidikan karakter pasti akan melahirkan kehancuran dan kebinasaan. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran, surah Ghafir ayat 82. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Kanu aksara minhum wa ashadda quwwatan wa asaran fil ardh. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak jejak peradabannya di bumi. Apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang dirahmati Allah, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya Al-Maraghi jilid 24 halaman 100 mengatakan bahwa ayat tadi menggambarkan tentang sejarah bangsa-bangsa terdahulu yang memiliki fisik yang hebat, kemewahan dunia yang begitu memikat,
penguatan pendidikan jangan hanya berorientasi pada pemenuhan tuntutan administrasi saja, serta hanya berfokus pada pengembangan ilmu dan intelektual semata. Tapi penguatan pendidikan ini harus berorientasi pada penguatan karakter, etika, dan moral dengan membentuk ruang-ruang edukasi yang setara dengan prinsip-prinsip religi. Sehingga dengan demikian hadirin akan lahir generasi yang kuat ilmunya, kuat karakter dan integritasnya. Sepakat hadirin? Sepakat. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang dirahmati Allah. Dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah kita ambil sekelumit kesimpulan bahwa penguatan pendidikan jangan hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi dan pengembangan intelektual semata, tetapi juga harus berorientasi pada penguatan karakter dan etika. Inilah solusi tepat untuk mewujudkan generasi yang ilmunya kuat, karakternya hebat, imannya dahsyat, sehingga menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Sekian dan demikian kami akhiri dengan sebuah pantun. Kesingajaya jalannya muter-muter, pergi tamasya bersama sahabat. Mari kuatkan pendidikan karakter agar bangsa kuat dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang akan menyampaikan berpikir kritis dalam bermedia sosial. Berpikir kritis dalam bermedia sosial. Rujukannya surat Ali Imran ayat 190 dan surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. 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 Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sahabat Syarhil Quran yang kami hormati. Apa kabar semuanya? Apakah sehat? Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahu Akbar. Media sosial adalah salah satu anugerah teknologi yang dapat memberikan manfaat besar jika digunakan dengan bijak. Namun, tanpa pemahaman yang benar, media sosial juga dapat menjadi sumber kerusakan, fitnah, bahkan dosa. Saat ini, perkembangan media sosial kian hari kian meningkat.
pada tahun 1997, awalnya media sosial ini lahir berbasis kepercayaan. Namun, mulai dari tahun 2000-an hingga tahun-tahun berikutnya, media sosial mulai diminati semua orang hingga mencapai masa kejayaannya. Hal ini sesuai data dan fakta yang dilansir dari Radio Republik Indonesia daerah Jember, Jawa Timur pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 15.20 waktu Indonesia Timur menyatakan pengguna media sosial di Indonesia didominasi oleh usia 18 sampai 34 tahun. 54,1% berjenis kelamin perempuan, sementara laki-laki sebanyak 48,7%. Frekuensi pengguna media sosial masyarakat Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit per hari dan sebanyak 81% dari populasi masyarakat Indonesia. Sebuah penelitian pada tahun 2018 oleh sekelompok mahasiswa dari Samarinda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan observatif melalui wawancara terhadap 8 orang remaja. Hasil penelitian menunjukkan ketakutan tertinggal akan media sosial muncul karena tidak terpenuhinya kebutuhan, pendekatan orang lain, dan kenyamanan terhadap diri sendiri. Fenomena inilah yang disebut dengan FOMO atau fear of missing out, takut tertinggal dalam mengikuti media sosial yang menciptakan tekanan bagi pengguna media sosial untuk ikut serta dalam tren dari berbagai konten. Oleh karena itu, dengan latar belakang tersebut, kami akan membawakan syarahan yang berjudul Cerdas dan Kritis dalam Bermedia Sosial dengan rujukan Quran Surah Al-Imran ayat 190 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Aku berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, yang maha penyayang, pemberi sayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Profesor Dr. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar jilid 2 halaman 1033 menjelaskan, redaksi ulul albab adalah sebagai orang yang memiliki intisari pikiran, biji akal yang bila ditanam akan tumbuh dan berkembang. Berpikir dari kalimat zikir, arti zikir ingat
ingat kepada Allah. Manusia yang memiliki ulul albab senantiasa merenungkan penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang. Langit yang tinggi tanpa tiang penyangga, bumi yang luas sebagai hamparan bagi manusia, malam yang pekat untuk beristirahat, dan siang yang terang untuk bekerja mencari karunia Sang Pencipta. Demikianlah arti berpikir menurut surah Al-Imran ayat 190. Hadirin sahabat Cariil Quran, untuk memperluas pemahaman kita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpikir ialah menggunakan akal budi dalam mempertimbangkan, menimbang-nimbang ingatan untuk memutuskan sesuatu. Adapun berpikir cerdas memiliki arti yaitu sehat pertumbuhan tubuhnya, akal budinya bagus dan tajam pikirannya. Sedangkan berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara sistematis dan logis. Mengagumkan bukan hadirin? Masya Pikir cerdas dan kritis dalam bermedia sosial. Allahumma. Dikarenakan media sosial melahirkan dampak positif dan negatif, kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Berpikir cerdas dan berpikir kritis sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah terhadap suatu kaum tanpa mengetahui keberadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Syekh Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 7 halaman 377, ayat ini memberi peringatan untuk berhati-hati dalam menerima berita dari seseorang yang memiliki sifat fasik. Sifat fasik memiliki arti yaitu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, orang yang tidak jujur atau sumber informasi yang tidak kredibel. Firman Allah dalam kalimat fatabayyanu memiliki arti telitilah kebenarannya. Tabayun mengandung makna analisis secara mendalam, sehingga proses tabayun mencegah kita agar tidak menimpakan suatu musibah terhadap suatu kaum karena kebodohan dan kecerobohan kita. Sebuah fakta di lapangan, seorang pria dari Semarang tewas dikeroyok karena berawal dari kesalahpahaman status WhatsApp di Jalan Tunggu Raya, Kecamatan Tembalang pada Minggu 23 Juli 2023. Fakta ini menjadi tamparan keras kepada kita betapa pentingnya proses tabayun dalam bermedia sosial karena dapat menyebabkan suatu musibah hingga merenggut nyawa
mengerikan bukan hadirin? Betul tidak? Hadirin sahabat Syarhil Quran Dewan Hakim yang rupawan, ternyata proses tabayun telah dicontohkan oleh baginda besar yakni Nabi Muhammad SAW. Dalam bersosial, beliau selalu berpegang teguh pada sifat kenabian, di antaranya satu, sifat sidik yang artinya benar. Korelasinya, telitilah dalam mencari sumber informasi sehingga terlihat jelas kebenarannya dan kita tidak mudah terprovokasi. Dua, amanah yang artinya dapat dipercaya. Korelasinya, segala aktivitas dalam bermedia sosial harus berprinsip menyebarkan kebaikan dan kemanfaatan. Tiga, sifat tabligh yang artinya menyampaikan. Hadirin, jadikanlah media sosial sebagai ajang dakwah kita, bukan hanya sebagai produsen dan konsumen konten, melainkan menjadi pencerah dan penceramah yang inspiratif dan produktif. Empat, sifat fatonah yang artinya cerdas. Cerdas dalam berpikir, bijak dalam bertindak, dan berprinsip kebaikan dalam menyampaikan. Hadirin sahabat Syarhil Quran yang Allah rahmati dan kami cintai sepenuh hati. Dari uraian syarahan tadi dapat disimpulkan bahwasanya dikarenakan media sosial melahirkan dampak positif dan negatif, bahkan sampai memperbudak penggunanya, kita harus menyikapinya dengan bijaksana sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Rasul contohkan. Berpegang teguh pada 4 pilar sifat kenabian agar terhindar dari musibah dan fitnah. Observasi sumber informasi secara tajam dan mendalam sehingga kita tidak mudah terprovokasi oleh pihak yang bersembunyi dalam proksi. Tidak hanya menjadi produsen dan konsumen, tetapi jadilah pencerah dan penceramah yang inspiratif dan produktif, serta sebarkan kebaikan dan kemanfaatan agar kita mendapat keridhaan dari Allah yang bersifat rahman. Akhir kata, Dewan Hakim, para hadirin, cukup sekian syarahan kami. Mohon maaf untuk hadirin, berkenan maafkan kami, berkenan maafkan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S28 dan S32 serta S28. S28 akan menyampaikan sebuah judul Stunting dan Masa Depan Bangsa. S28 akan menyampaikan stunting dan masa depan bangsa. Rujukannya Surat An-Nur ayat 26 dan Surat An-Nisa ayat 9. Sekali lagi, S28 akan menyampaikan stunting dan masa depan bangsa. Rujukan An-Nur 26 dan An-Nisa ayat 9. Matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum syarahan kita dibuka, mari bersama ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasluqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah,
Bismillahi ma Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وقمارا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعث بالحق بصيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin yang berbahagia, yang tidak bahagia, bukan yang alim, panitera yang bijaksana, MC yang perlente, teman-teman senasib seperjuangan dalam lomba syarhil Quran. Saat ini, satu dari 3 balita Indonesia mengalami stunting. Persoalan ini bukan hanya persoalan masa sekarang saja, melainkan persoalan masa depan pula, karena anak-anak tersebut merupakan generasi penerus investasi masa depan bangsa. Stunting adalah kondisi pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangannya gizi kronis yang umumnya terjadi pada 2 tahun pertama kehidupan. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh kepada kondisi kesehatan saja, melainkan sangat berpengaruh luas kepada perkembangan kognitif sosial bangsa di masa depan. Apabila kita membiarkan kondisi stunting terus berlanjut, kita tidak hanya merugikan anak-anak tersebut, melainkan masa depan bangsa kita akan Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019 sampai 2024 yang baru saja purna tugas. Beliau seorang santri yang menjadi kiai, seorang akademisi bergelar kiai, dan menjadi kiai akademisi, menegaskan bahwa komitmen pemerintah tidak pernah kendur. Pada Agustus 2021 yang lalu, Presiden telah menandatangani Perpres tahun nomor 72 tentang percepatan penurunan stunting. Hadirin rahimakumullah, mari kita berpikir. Stunting bukan hanya masalah kesehatan, masalah sosial, dan masalah ekonomi, tetapi ada masalah yang paling fundamental, yakni masalah keagamaan, masalah keimanan, masalah ketaatan, dan masalah keimanan terhadap agamanya. Kenapa? Karena menurut beberapa penelitian bahwa stunting jangan-jangan akibat salah pilihan, salah memilih pasangan, gara-gara mogok memeh napi, mogok orok memeh kawin, alias parabola parawan jebol gila, hingga gelarnya MBA, Married by Accident. Mari kita bahas. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut, karena masa depan bangsa kita sangat tergantung kepada sumber daya alam manusia yang kita miliki. Al-Quran telah memberikan panduan baginda Rasulullah SAW, telah menjadi suri tauladan, dan beberapa ilmuwan telah mengadakan penelitian bahwa pencegahan stunting itu ada 3 kriteria utama. Pertama, memilih pasangan yang baik.
Yang kedua, ayah, bapak atau suami harus menjadi contoh teladan dalam keharmonisan. Ketiga, ibu, mama atau emak harus menjaga kesehatan dirinya juga anaknya. Sehingga meskipun zaman kian berkembang, permasalahan semakin beragam, Al-Quran masih saja relevan, harus menjadi pedoman dan solusi penawar kehidupan. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, berdirinya kami di sini bertiga menjadi satu. Anda yang di sana, kami yang maju, membawa gagasan baru, mencerahkan dengan ilmu. Dan tema yang akan kami bawakan pada syarahan kali ini yang bertajuk Stunting dan Masa Depan Bangsa. Sebagai landasan yang erat kaitannya dengan judul tersebut ialah memilih pasangan yang baik. Terdapat dalam Quran surat An-Nur, surat ke-26 menurut mushaf, surat ke-24 menurut mushaf Al-Quran, dan surat ke-102 menurut judul surat, ayat ke-26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Lindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Sesungguhnya mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, mari kita kupas sampai tuntas biar jelas wes bablas tantime. Menurut Bapak Profesor Dr. Quraisy Shihab yang terkenal dengan tafsir Al-Misbahnya berpendapat bahwa ayat tadi merupakan ayat penegasan dari ayat sebelumnya yang mengidentifikasikan bahwa seorang pendosa atau seorang penjina kemungkinan besar akan memilih pasangan seperti dirinya. Hal tersebut terjadi karena secara alamiah seseorang cenderung kepada apa yang mereka miliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tungkahul mar'ah li'arba, limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha, fadfaru bidatid din, tarbat yadak." Perempuan dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu beruntung. Hadirin sebangsa dan setanah air,
Upaya penanganan stunting harus dilakukan oleh partisipasi aktif dari masyarakat, mulai dari keluarga, swasta, hingga komunitas. Perlunya pemenuhan gizi harus diperkuat, terutama bagi para ibu. Mereka adalah garda terdepan pemenuhan gizi anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa surat keempat menurut Mushaf Al-Quran dan surat ke-92 menurut Nuzulus Surat ayat ke-9 yang berbunyi وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يتقوا الله قولا سديدا صدق الله العظيم. Hendaklah takut orang-orang yang andaikan meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kematian, maka mereka mengkhawatirkannya. Maka hendaklah mereka juga bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka juga berkata dengan perkataan yang baik kepada orang lain yang sedang akan meninggal. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Menurut Guru Besar IPB Bogor Islam, Bapak Didin Hafidin MS mengatakan bahwa lemah yang dimaksudkan dari ayat tadi ialah jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah akidah, Lemah ibadah, dan lemah ekonomi alias 4L, lemah, letih, lesu, dan lunglai. Hadirin yang kami hormati, timbullah pertanyaan, siapa yang paling wajib bertanggung jawab atas pencegahan stunting ini? Inilah jawabannya. Stunting adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama dengan penanganan yang tepat. Kita dapat mengurangi angka stunting dan memastikan bahwa setiap anak memiliki masa depan yang cerah. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau lembaga tertentu saja, tetapi semua pihak harus bersinergi dalam penanganan masalah ini. Kita perlu merangkul, bukan memukul. Kita perlu mengajak, bukan mengejek. Kita wajib empati, bukan antipati. Kita semua wajib mendukung pertumbuhan anak yang sehat. Wajib penting untuk kita ingat bahwa setiap anak yang mengalami stunting adalah potensi yang hilang, potensi yang seharusnya dapat memberikan kontribusi besar bagi bangsa ini di masa depan. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak ini terjebak dalam kondisi yang menghambat cita-cita dan impian mereka. Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kami percaya dengan kerja keras masalah akan tuntas, dengan kerja cerdas penyakit bisa diberantas, dan dengan kerja tuntas stunting akan terbebas. Tas bablas stunting. Lihatlah burung hinggap di atas genting, burung hilang punya Pak Bambang. Mari cegah resiko terjadi stunting dengan penuhi asupan gizi seimbang. Cukup sekian yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf bila tidak memenuhi harapan. Jadi juara bukanlah keinginan, walaupun dapat wajib syuhura. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Ma'assalamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Itulah peserta S20. Nomor peserta S32. S32 yang akan menyampaikan sebuah judul memperkuat spiritualitas menuju Indonesia tangguh. Memperkuat spiritualitas menuju Indonesia tangguh. Rujukannya surat An-Nisa ayat 9 dan surat Ar-Rahman ayat 33. Dipersilahkan S32 yang akan menyampaikan memperkuat spiritualitas menuju Indonesia tangguh dengan rujukan An-Nisa ayat 9 dan Ar-Rahman ayat 33. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadir sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Daniel Goleman, seorang pakar psikologi kontemporer, dalam bukunya Multiple Intelligences menyatakan bahwa kecerdasan intelektual hanya berperan 20% dalam menunjang kesuksesan seseorang, dan 80%-nya ditentukan oleh kecerdasan spiritual. Hadir, kecerdasan spiritual ini, iman tetap kuat terpatri, kondisi emosi tetap terkendali, menjadi insan yang berbudi pekerti dan berkarakter terpuji. Insan seperti inilah yang akan bermanfaat bagi negeri dan ibu pertiwi. Namun sebaliknya, jika seseorang berilmu tinggi tapi tidak berkarakter terpuji, maka bangsa kita akan merugi dan kemajuan negara pun hanya tinggal mimpi. Apalagi jika negeri ini dipenuhi oleh generasi muda yang berwawasan luas dan fisiknya tangkas, tetapi tidak waras, hatinya culas, jiwanya buas dan bergaulnya bebas tak terbatas, maka bangsa kita akan tergilas, tertindas, bahkan cita-cita luhur bangsa pun akan kandas tak berbekas. Na'udzubillahi min dzalik. Mengingat betapa pentingnya peran spiritualitas dalam mewujudkan Indonesia yang hebat dan tangguh, maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Memperkuat Spiritualitas Menuju Indonesia Tangguh, dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا
kepadamu ya Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteranya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan kata tutur yang benar. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Menurut ilmu balaghah, kalimat wal yakhsha dalam ayat tadi merupakan ilsaiyah thalabi, karena di dalamnya terdapat amr atau perintah. Al amru talabul fi'li ala wajhil istiqla, ay minal a'la ilal adna. Amr adalah suatu tuntutan untuk melakukan suatu pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Dengan demikian, ungkapan Syekh Ali Jalil dalam kitab Al-Balaghah Al-Wadihah halaman 179, Syekh Abu Sana Syihabuddin Mahmud Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azimi wa Sab'in Makani, 4 halaman 213 baris pertama dari atas menafsirkan ayat tersebut. Ayyakhshallaha ta'ala aw yakhafu ala auladihim, hendaknya kalian takut kepada Allah atau merasa khawatir terhadap nasib anak-anak keturunan kita. Dengan demikian hadirin, wajib bagi saya, saudara dan seluruh umat Islam untuk merasa takut kepada Allah jika generasi mendatang menjadi generasi yang lemah, karena sudah barang tentu persaingan dan tantangan di masa depan akan semakin berat dan keras. Timbul pertanyaan, bagaimanakah kualitas sumber daya manusia yang harus kita lakukan untuk memperkuat spiritualitas menuju Indonesia? Dr. Sudarwandani dalam bukunya Sumber Daya Manusia menyatakan manusia yang mampu bersaing di era global harus memiliki 3 kualitas. Pertama, kualitas amal. Kedua, kualitas intelektual. Dan yang ketiga, kualitas spiritual. Dengan demikian hadir, bangsa kita harus memiliki inisiatif dan proaktif, inovatif dan kreatif, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Inilah kualitas awal. Bangsa kita harus mempersiapkan generasi-generasi yang cerdas, memiliki pengetahuan yang berkelas, wawasan yang luas, dan berpikir keras. Inilah kualitas intelektual. Dan bangsa kita pun dituntut untuk mempersiapkan orang-orang yang benar, pribadi-pribadi yang beriman, individu-individu yang berakhlak mulia, serta personal yang berhati emas dan berintegritas. Inilah kualitas spiritual. Hadirin, di samping 3 kualitas tadi, agar Indonesia menjadi bangsa yang hebat dan tangguh, maka dibutuhkan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dengan landasan Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi istaqatum atafudhu min aqaris samawati wal ardi fafudhu la tafudhuna illa bisultan. Sadaqallahul azim. Wahai golongan jin dan manusia,
Jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Syekh Abu Al-Laythi Nasir bin Muhammad At-Tamarqandi dalam kitabnya Bahdul Ulum juz 3 halaman 363 baris ke-11 dari atas menafsirkan ayat tersebut. La ta'uduna illa bisultan ay la tanjauna illa bihujjatin wa burhanin. Kalian tidak akan selamat kecuali dengan ilmu pengetahuan serta teknologi. Hadirin, inilah ayat Al-Quran yang memotivasi kita untuk menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi di era modern ini. Dan pemerintah kita harus melahirkan generasi-generasi yang lalu seperti Al-Khwarizmi Bapak Ali Matematika, Abbas Ibnu Birnas konseptor pesawat terbang, Jabir Ibnu Hayyan Bapak Kimia modern, dan Ibnu Sina sebagai Bapak kedokteran modern. Akhirnya sarahan ini dapat kita ambil kesimpulan dengan memperkuat spiritualitas menuju Indonesia tangguh dengan topangan iman yang kuat, ilmu yang mantap, serta penguasaan iptek dan imtak yang hebat. Insya Allah negara kita akan tangguh dan maju. Balighu anni walau ayat. sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penampilan S32. Mohon persiapan S25 dan S39. Mohon persiapan S25 dan S30 bermedia sosial. Cerdas dan kritis dalam bermedia sosial. Rujukannya surat Al-Hujurat ayat 6 dan surat Ali Imran ayat 110. S25 akan menyampaikan sebuah judul cerdas dan kritis dalam bermedia sosial dengan rujukan Al-Hujurat ayat 6 dan Ali Imran ayat 110. Nomor S25 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'an. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan tanah air yang berbahagia. Saat ini kita sedang berada di era Super Smart Society 5.0 yang merupakan the big bang of information, era menjamurnya berbagai media komunikasi dan informasi yang semakin mengagumkan. Diiringi dengan teknologi yang semakin canggih, media sosial telah berhasil mengikat hati banyak masyarakat dunia. Namun sangat disayangkan hadirin, jika dilihat dari penduduk Indonesia yang berselancar di dunia maya, realita pengguna media sosial
sosial banyak disalahgunakan. Tayangan anarkis yang tak dapat jadikan tontonan, pornografi dan buka-bukaan tak dapat lagi dikendalikan. Oleh karena itu, dalam momentum yang penuh uhwah ini, kami akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Cerdas dan Kritis dalam Bermedia Sosial. Dengan landasan awal firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kau tidak mencelakakan suatu kaum atas kecerobohanmu itu, yang membuatmu menyesal atas perbuatanmu itu. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisyah dalam kitab tafsirnya Al-Misbah jilid 12 halaman 587 menjelaskan bahwa lafaz adaba berarti berita yang penting, sedangkan lafaz khabar berarti kabar secara umum baik penting maupun tidak. Sedangkan asbabun nuzul ayat ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari Zabir bin Abdullah dan Ummu Salamah berkenaan dengan kebohongan yang dibawakan oleh Al-Walid bin Hubah kepada Rasulullah ketika Rasulullah hampir terprovokasi dan melakukan tindakan destruksi. Dengan demikian hadirin, ayat tadi memberi pelajaran kepada kita agar pentingnya memilih informasi yang kita terima dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Jika hal tersebut hadirin disambungkan dengan bermedia sosial, hendaklah memperhatikan nilai moral dan etika dalam menggunakannya.
Namun di sisi lain, hadirin, media sosial telah berubah fungsi, bukan hanya tempat berkomunikasi, tetapi tempat melakukan emosi, bullying, hate, dan hoax. Hoax tampil layaknya fakta, dikemas sedemikian rupa, akhirnya pembaca percaya dan terperdaya, lalu disebarkan ke jagat maya, Hingga menebarlah kebohongan, muncullah ketakutan, bahkan hancurlah kehormatan si korban. Peristiwa ini, hadirin, adalah sebagian kecil dari gambaran masyarakat di mana telah bergeseran nilai moral dan agama. Naluri sudah tak sanggup berkata karena hati dan pikiran telah durjana. Lalu, bagaimanakah sikap Islam dalam menghadapi hal tersebut? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan kembali firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan berimanlah kepada Allah selayaknya ahli kitab beriman. Tentu itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan dari mereka adalah orang fasik. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya Al-Quranul Azim menjelaskan bahwa lafaz kuntum khaira ummatin, makna yang dimaksud adalah sebaik-baiknya umat bagi umat manusia yang lain yang mendatangkan manfaat, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Oleh karena itu, hadirin, hendaklah kita menggunakan media sosial sebagai media dakwah dan mampu merubah moral masyarakat dari moral yang bejat menuju moral yang taat, dari pikiran yang sesat menuju pikiran yang sehat, yang tentunya mendatangkan manfaat bukan mudarat. Dari uraian tadi, hadirin, dapat diambil mutiara kesimpulan menjadi 3. Yang pertama, pengguna media sosial hendaklah berpikir cerdas dan berintegritas. Yang kedua, iman dan takwa merupakan kunci kesuksesan dalam membentengi di era super smart society 5.0. Dan yang ketiga, mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, serta manfaatkan media sosial sebaik mungkin. Bukan kita yang dimanfaatkan,
Cari ilmu agama melimpah agar bisa menggenggam dunia. Simpulan berbuat kesalahan, mohon ampun dengan meminta maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S25 untuk pertemuan kali ini terakhir S39. Nah, yang satu kelas 4 sekolah dasar. Tapi kita saksikan dengan kasat mata, ya, dengan kemampuan kita juga berpikir, kok bisa anak sekelas hanya baru kelas 5 dan kelas 4 seperti itu. Ya. Inilah cahaya Al-Quran. Inilah mukjizat Al-Quran, saya kira. Pelajaran bagi kita semua, bagi bapak dan ibu yang masih memiliki keturunan, apakah itu anak ataukah cucu, ya, saya kira inilah yang kita inginkan, yang kita dambakan. Itulah pertanda dzurriyyatan thayyibah yang sering kita mohonkan kepada Allah untuk anak dan cucu kita sekalian. Saya kira ini, ya, ini juga saya kira memberikan pelajaran kepada kita, dan mereka sudah punya kemampuan menyampaikan beberapa kepustakaan, referensi, ya, yang dia sampaikan dari kitab ini, dari buku ini, dari ulama ini, dari cendekiawan muslim ini dan lain sebagainya, sampai dengan tokoh-tokoh dunia mereka kemukakan. Hafalan mereka saya kira sangat cerdas, ya, pikiran mereka, dan itulah memang kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Jangan diabaikan. Jasadiyah, ruhaniyah, akliyah, qalbiyah, nafsiyah, maliyah, dzurriyah. Saya kira harus kita urus itu semua, ya. Di tempat inilah kita diingatkan pada malam hari ini kemukjizatan Al-Quran. Tidak ada kata lain yang kami sampaikan atas nama Dewan Hakim dan panitia, termasuk juga panitera Majelis Hakim, menyampaikan jazakumullah ahsanul jaza, jazakumullah khairan katsira kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan malam hari ini di alam mahsyar nanti menjadi saksi bagi kita bahwa kita mencintai Al-Quranul Karim, bahwa kita mendengarkan kalamullah, melihat orang yang melafazkan kalamullah. Insya Allah di alam mahsyar akan menjadi syahidan, jadi saksi bagi kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai Ketua Majelis Hakim. Sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan support, dukungan, bantuan baik secara material maupun non material. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup acara musabaqah tilawatil Quran bidang syarhil Quran dengan sama-sama melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.